Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a." Katakanlah wahai Muhammad, kemarilah kalian, aku akan membacakan apa yang diharamkan oleh Rabb kalian atas kalian. Janganlah kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Al-ayat surat Al-An'am ayat 151 sampai 153. Jadi dalil yang kelima adalah pembahasan 3 ayat, yaitu surat Al-An'am mulai ayat 151 sampai 153. Fadilatul Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Shalih bin Fauzan Ibn Abdillahi Al-Fauzan hafizahullah ta'ala dalam kitab beliau Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid menyebutkan dalam 3 ayat ini ada 8 pelajaran. Pelajaran yang pertama, anna syirka a'zamul muharramat, bahwasanya syirik itu adalah keharaman yang terbesar. Wa anna tauhida aujabul wajibat, dan bahwasanya tauhid itu adalah kewajiban yang paling tinggi. Inilah pelajaran yang pertama. Karena dari 10 wasiat yang terdapat dalam 3 ayat ini, maka inilah wasiat yang pertama, yaitu larangan berbuat syirik. Dan larangan syirik berarti perintah melakukan sebaliknya, yaitu tauhid. Maka apabila syirik adalah dosa terbesar, kalau begitu tauhid adalah kewajiban yang paling utama, yang paling agung. Iya. Jadi ayat ini berbicara tentang 10 wasiat, terdapat dalam 3 ayat. Inilah wasiat yang pertama, larangan berbuat syirik dan mengandung perintah untuk mentauhidkan Allah. Di sini juga ada faidah seperti ayat sebelumnya, yaitu kata syai'an. An-nakiratu fi siyakin nahyi tufidu al-umum. Kata nakirah dalam konteks larangan memberi makna umum atau bermakna umum. Baik. Ini pelajaran yang pertama. Maka kita pun paham tauhid adalah kewajiban terbesar, sebaliknya dosa syirik adalah dosa terbesar. Pelajaran yang kedua, aizamu haqqil walidain, agungnya hak kedua orang tua. Karena setelah itu Allah mengatakan wabil walidaini ihsanan, dan hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua kalian. Sama dengan ayat sebelumnya, disebutkan hak kedua orang tua setelah hak Allah, menunjukkan kepada kita betapa agungnya hak kedua orang tua. Dan malaikat Jibril alaihissalam pernah mendoakan dengan doa keburukan, dan doa ini diaminkan oleh Rasulullah SAW. Ini peringatan keras. Apa doanya? Rogima anfu mri'in adraka abawaihi au ahadahuma falam yudkhilahu al-jannah. Celaka seseorang yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya, tapi tidak menyebabkan dia masuk surga. Maka kata malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, ucapkan amin. Nabi SAW pun mengatakan amin. Ya Allah, kabulkanlah. Jadi subhanallah, yang mendoakan malaikat yang paling mulia, yang mengaminkan makhluk yang paling mulia. Jadi gak mungkin beruntung, gak mungkin sukses orang yang durhaka pada kedua orang tua. Jadi ini menunjukkan hak kedua orang tua yang sangat agung. Yang ketiga, tahrimu qatlin nafsi bighairi haqqin, pengharaman membunuh jiwa tanpa alasan yang hak. Jiwa yang dimaksud di sini adalah jiwa yang diharamkan untuk dibunuh. Siapa saja mereka? Ada 4. Yang pertama, jiwa seorang muslim, maka haram dibunuh, dan dosanya dosa besar sekali. Rasulullah SAW bersabda, la zawalu hadhihi dunya ahwanu 'ala Allah min qatli rajulin muslim. Musnahnya dunia ini
lebih ringan di sisi Allah daripada membunuh seorang muslim. Yang kedua, jiwa orang kafir zimmi, orang kafir yang tinggal di negeri muslim. Yang ketiga, orang kafir mu'ahad, yaitu orang kafir yang memiliki perjanjian gencatan senjata untuk sementara waktu dengan kaum muslimin. Maka kaum muslimin wajib menaati perjanjian. Yang keempat, orang kafir musta'min, orang kafir yang minta perlindungan terhadap kaum muslimin. Lalu ada satu orang muslim saja yang berjanji untuk melindungi dia, maka seluruh kaum muslimin haram membunuhnya. Inilah 4 jiwa yang haram untuk dibunuh. Yang pertama jiwa seorang muslim. 3 berikutnya jiwa orang kafir. Jiwa orang kafir yang ada perjanjian. Pertama perjanjian sebagai warga negara. Yang kedua perjanjian gencatan senjata. Yang ketiga perjanjian jaminan keamanan. Maka jemaah sekalian, perhatikan hadis Nabi SAW. Betapa besarnya dosa membunuh orang kafir dari 3 jenis ini. Nabi SAW bersabda, "Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah wa inna rihaha la tujadu min masirati arba'ina aman." Barang siapa membunuh orang kafir yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin dengan 3 bentuk perjanjian itu tadi, maka dia tidak akan mencium bau surga. Padahal bau surga itu tercium dari jarak 40 tahun perjalanan. Jadi nggak main-main dosanya, dosa besar. Dosa besar membunuh orang kafir yang tidak pantas dibunuh. Iya. Oleh karena itu, perlu kita ingatkan, jihad itu ibadah. Sama dengan ibadah yang lain. Harus terpenuhi padanya 2 syarat. Ikhlas dan ittiba. Walaupun mereka niatnya ikhlas untuk membela agama Allah, tapi caranya mereka buat-buat sendiri, tidak mengikuti contoh Nabi SAW, maka itu adalah jihad yang bid'ah, mengada-ada dalam agama. Dan Nabi SAW telah bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa mengerjakan satu amalan tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Permasalahan yang kedua, yang dilarang di sini adalah membunuh tanpa hak. Kalau begitu ada membunuh dengan hak. Membunuh dengan alasan yang benar. Sebagaimana dalam lafaz ayatnya, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wala taqtulu an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq." Janganlah kamu membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan hak, kecuali dengan alasan yang benar. Apa contohnya alasan yang benar itu? Di antaranya yang disebutkan dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yahillu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah illa bi ihda thalathin." Tidak halal menumpahkan darah seorang muslim yang bersaksi la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah kecuali 1 dari 3 alasan. Yang pertama, at-thayyib az-zani, orang yang pernah menikah kemudian berzina. Orang yang pernah menikah kemudian berzina, hukumannya adalah hukuman mati. Membunuhnya adalah membunuh dengan alasan yang hak. Yang kedua, wan nafs bin nafs, membunuh dibalas bunuh, kisos.
Siapa yang membunuh seorang muslim, maka hukumannya adalah hukuman mati. Sama, bunuh dibalas bunuh. Dan yang ketiga, wattarik lidinihi al-mufariq lil jamaah. Orang yang murtad keluar dari Islam, hukumannya juga hukuman mati. Contoh lain yang boleh dibunuh atau dibunuh dengan alasan yang hak, orang yang melakukan hubungan sejenis. Nabi SAW bersabda, man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi lutin faqtulul fa'il wal maf'ul. Siapa saja yang kamu dapatkan melakukan perbuatan kaum Lut, maka bunuh kedua-duanya, walaupun belum pernah nikah. Jadi ini contoh dibunuh dengan hak. Tapi siapa yang membunuh? Pemerintah, bukan masyarakat. Karena dalam syariat itu bukan tugas kita, kecuali dalam jihad. Dalam jihad fisabilillah, atau kita diminta oleh pemerintah, karena pemerintah yang berhak untuk memerangi orang-orang yang pantas diperangi. Kita diminta oleh pemerintah, maka boleh. Atau boleh juga membunuh. Ini sebagai tambahan lagi, contoh alasan yang hak. Ketika kita dalam posisi membela diri, apakah membela nyawa kita, fisik kita, atau harta kita, atau keluarga kita, kita boleh membunuh dengan syarat posisinya membela diri, bukan ingin membunuh, tapi sekedar membela diri. Karena Nabi SAW ketika ditanya, ya Rasulullah, apa pendapatmu jika ada seseorang mau merampas hartaku? Maka Nabi SAW bersabda, la tu'tihi malak, jangan kamu berikan hartamu. Lalu sahabat itu bertanya, bagaimana kalau dia memerangi aku? Kata Nabi SAW, qatilhu, lawan dia. Sahabat itu bertanya, bagaimana kalau dia membunuhku? Kamu mati syahid. Kata sahabat ini, bagaimana kalau aku membunuhnya? Tempatnya di neraka. Kemudian, masih pelajaran yang ketiga, lanjutannya, la siyama idza kana al-maktul min dzawil qurba. Apalagi jika yang dibunuh itu masih kerabat, maka dosanya lebih besar. Sama dengan berbuat baik. Berbuat baik kepada orang lain, bukan keluarga, dapat satu pahala. Pahala berbuat baik, pahala sedekah misalkan. Tapi kalau kita bersedekah kepada keluarga, pahalanya dua. Dapat pahala sedekah, ditambah pahala menyambung silaturahmi. Maka begitu pula sebaliknya, apabila membunuh orang adalah dosa besar, kalau yang dibunuh masih keluarga, dosanya lebih besar lagi. Dan di dalam ayat ini Allah mengingatkan secara khusus tentang perbuatan orang-orang musyrik jahiliyah dahulu. Apa kata Allah? Wala taqtulu auladakum min imlaqin nahnu narzuqukum wa iyyahum. Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada kalian dan kepada mereka. Jadi di sini ada dua larangan membunuh. Yang pertama larangan secara umum, yang kedua larangan secara khusus, yaitu membunuh anak sendiri. Maka ini mencakup seluruh keluarga, apatah lagi anak sendiri. Kenapa ada ayat ini? Karena itu terjadi di kalangan kaum musyrikin. Terjadi di kalangan kaum musyrikin jahiliyah dahulu. Mereka membunuh anak mereka karena dua keadaan. Yang pertama karena takut miskin. Yang kedua karena malu anaknya perempuan. Ini namanya jahiliyah. Ya. Tetapi alhamdulillah di zaman modern ini jarang sekali kita dengarkan ada kejadian seperti itu. Orang tua tega membunuh anaknya sendiri. Iya. Namun ada yang mirip. Dan para ulama menamakannya pembunuhan kecil. Mirip. Motifnya pun mirip. Apa itu? Mencegah kehamilan. Aborsi lebih parah lagi. Dan motifnya pun sama. Takut kekurangan rezeki. Takut gak bisa ngasih makan anak. Takut anak merepotkan. Subhanallah. Padahal banyak anak, banyak rezeki. Itu bukan sekedar ucapan orang tua dahulu, itu memang kenyataan.
Sebagaimana kata Allah dalam ayat ini, kami yang memberikan rezeki kepada kalian dan kepada mereka. Anak kita Allah yang memberikan rezeki. Jadi jangan khawatir. Allah yang menjamin rezeki mereka. Maka di sini terkandung pelajaran penting bagi kita bahwa perbuatan dosa faktor utamanya adalah dhaful iman. Kurangnya keimanan. Mereka bukan enggak percaya Allah memberikan rezeki, tapi kurang keimanan mereka kepada Allah yang Maha memberikan rezeki. Sampai tega membunuh anak sendiri. Sama dengan sekarang. Bedanya dicegah kehamilannya. Sama hakikatnya, takut miskin. Takut kekurangan rezeki. Padahal Allah menegaskan, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Tidak ada satupun yang berjalan di muka bumi ini kecuali Allah jamin rezekinya. Kurang keimanan. Iya. Makanya pembatasan kelahiran itu bertentangan dengan syariat. Yang seharusnya memperbanyak keturunan. Nabi SAW bersabda, "Tazawwajul wadudal waluda fa inni mukatsirun bikumul umam yaumal qiyamah." Nikahilah wanita yang penyayang lagi peranak, subur kandungannya. Karena aku akan berbangga dengan banyaknya umatku pada hari kiamat. Yang keempat, tahrimu akli malil yatim, pengharaman memakan harta anak yatim. Wa masyru'iyatul amal ala islahihi, dan disyariatkan untuk melakukan perbaikan terhadap harta anak yatim. Inilah pelajaran yang keempat. Ini berdasarkan lanjutan ayat Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan hatta yablugha asyuddah." Janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang terbaik sampai dia berusia dewasa. Maksudnya kalau dia sudah dewasa, serahkan hartanya kepadanya. Dia sudah pantas, dia sudah paham bagaimana mengelola hartanya, serahkan kepadanya. Iya. Allah katakan dalam ayat ini, jangan kamu dekati harta anak yatim. Maknanya, sebagaimana kata Syekh, diharamkan makan harta anak yatim. Tapi makna makan di sini, itu adalah keumuman. Maksudnya orang kalau ngambil harta orang lain, dia gunakan untuk makan. Itu umumnya seperti itu. Tapi bukan bermakna dia ambil bukan untuk makan, berarti nggak haram, tidak. Sama saja, dia ambil untuk makan, untuk bangun rumah, untuk beli mobil, sama saja. Hukumnya nggak ada bedanya. Bahkan dalam ayat ini, Allah mengatakan jangan dekati. Apalagi melakukan, mendekatinya saja sudah dilarang. Tapi kata Allah, kecuali dengan cara yang terbaik. Dari sinilah kemudian Syekh mengatakan disyariatkan melakukan perbaikan terhadap harta anak yatim. Itu diambil dari firman Allah, kecuali dengan cara yang terbaik. Maknanya apa? Apa yang dimaksud perbaikan di sini? Maksudnya pengembangan harta tersebut. Maksudnya pengembangan harta tersebut. Itu yang dimaksud dengan cara yang terbaik. Dan pengembangannya disebut cara yang terbaik dilihat dari dua sisi. Sisi yang pertama, baik secara duniawi, yaitu menguntungkan. Artinya, kalau orang yang dititipi harta anak yatim melihat ada usaha atau bisnis yang menguntungkan, boleh dia gunakan harta itu supaya harta itu berkembang. Sisi yang kedua, baik secara syariat. Artinya walaupun menguntungkan tapi haram, seperti mengandung riba, maka tidak dibolehkan. Itu yang dimaksud illa billati hiya ahsan, kecuali dengan cara yang terbaik. Terbaik dari dua sisi, menguntungkan secara duniawi dan sesuai dengan syariat.
Jadi supaya harta itu nggak habis. Karena kalau dibiarkan, dipakai terus membiayai anak yatim itu, bisa-bisa habis. Bahkan bisa-bisa habis dimakan zakat. Seperti kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pelajaran yang kelima, wujubul adl fil aqwal wal af'al 'alal qarib wal ba'id. Kewajiban bersikap adil, baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan, baik terhadap saudara dekat atau kawan dekat maupun yang jauh. Iya. Ini dipetik dari lanjutan ayat, wa auful kaila wal mizana bil qisti la nukallifu nafsan illa wus'aha. Kata Allah, penuhilah takaran dan timbangan dengan keadilan. Kami tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Maksud ayat ini, kalau kita menakar dan menimbang, hendaklah adil, penuhi dia, jangan dikurangi. Kalau ada kurang sedikit yang kita nggak bisa pastikan, maka itulah maksud firman Allah, kami tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Iya. Misalkan dia mengukur beras 1 liter, mungkin kurang 1 butir. Sulit memastikan 1 butir itu. Inilah yang dimaksud, kami tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupan. Iya. Ini dalam perbuatan. Adapun dalam ucapan adalah lanjutan ayat. Wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Apabila kalian berucap, berucaplah dengan adil. Walaupun kepada kerabat terdekat. Maksudnya harus mengatakan yang benar walaupun merugikan kerabat terdekat, merugikan yang salah. Misalkan kita di pengadilan, kita diminta bersaksi, maka kita harus katakan yang sebenarnya. Kalau saudara kita salah, katakan salah. Walaupun dia orang kafir, dia yang benar, katakan benar. Itulah keadilan yang diajarkan Islam kepada kita. Jadi nggak peduli dia muslim atau kafir, kita harus tegakkan keadilan. Sebagaimana sudah kita bahas tadi, batas toleransi adalah kita tidak boleh berbuat zolim kepada orang kafir. Ini kalau berseteru antara kafir dengan muslim, betul yang muslim lebih kita cintai. Tapi kalau muslim salah, katakan salah. Nggak boleh karena kita lebih mencintai dia dan memusuhi orang kafir itu, lalu kita katakan dia benar, orang kafir itu salah. Padahal kenyataannya nggak seperti itu. Jadi itu tidak dibolehkan. Itulah hukum dalam syariat. Pelajaran yang ke-6, wujubul wafa bil ahdi. Kewajiban menunaikan janji. Ini dari lanjutan ayat, wa bi ahdillahi aufu. Kata Allah, dan perjanjian Allah tunaikanlah. Maka wajib menunaikan janji. Para ulama menjelaskan, menunaikan janji di sini mencakup 2 makna. Pertama, janji dengan Allah. Apa janji kita dengan Allah? Menaati semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Ini yang pertama. Yang kedua, semua janji yang kita buat dengan hamba-hamba Allah. Apapun janji itu. Semua perjanjian, semua ikatan, semua akad yang kita buat dengan hamba-hamba Allah harus kita tunaikan. Dan itu juga disebut perjanjian Allah. Kenapa disebut perjanjian Allah? Karena Allah menyuruh kita untuk menunaikannya. Baik, ini yang ke-6. Yang ke-7, wujubut tiba'i dinil Islam wa tarki ma'adahu. Kewajiban mengikuti agama Islam dan meninggalkan semua selain itu. Ini dipetik dari wasiat terakhir. Wasiat terakhir di ayat yang ketiga, yaitu surat Al-An'am ayat 153. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Dan bahwasanya inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan itu.
Wala tattabi'us subula, dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Fatafarraqa bikum an sabilih, karena itu akan mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah. Maka berdasarkan ayat ini kata Syekh, kewajiban mengikuti agama Islam, karena itulah jalan Allah yang lurus, dan kewajiban meninggalkan semua selain Islam, karena itulah yang dimaksud dengan jalan-jalan yang akan mencerai-beraikan kalian. Jadi ini pelajaran yang bisa kita petik dari ayat yang ketiga, Al-An'am 153. Juga jemaah sekalian, terkandung di sini pelajaran penting lainnya. Maksud ayat ini juga adalah kewajiban mengikuti jalan Rasulullah SAW dan para sahabat. Karena yang dimaksud dengan agama Islam adalah agama yang mereka amalkan, yang mereka pahami, yang mereka ajarkan. Bukan yang sudah ditambah-tambahi, dirubah-rubah, dimodifikasi, dan macam-macam dilakukan. Bukan itu. Tapi agama yang asli, seperti yang diajarkan para sahabat. Oleh karena itu, Imam Mujahid rahimahullah, beliau menafsirkan, wala tattabi'us subula, jangan kamu mengikuti jalan-jalan yang lain. Kata beliau, yang dimaksud dengan jalan-jalan yang lain adalah al-bid'u wa syubuhat. Bid'ah-bid'ah dan syubhat-syubhat. Bid'ah-bid'ah itu artinya ajaran-ajaran tanpa ada petunjuk dari Nabi SAW. Sedangkan syubhat itu maknanya kesesatan-kesesatan yang dihiasi oleh dalil-dalil. Sepertinya dia baca Al-Quran. Memang dia baca Al-Quran. Sepertinya benar. Karena yang dia bacakan dalil, ayat Quran. Begitu pula hadis Nabi SAW. Tetapi dia tidak memahami ayat itu atau hadis tersebut dengan pemahaman Nabi dan para sahabat. Maka itulah yang disebut dengan syubhat. Iya. Oleh karena itu di sini juga ada pelajaran bagi kita bahwa yang memecah belah umat adalah kesesatan. Apakah itu kekufuran dan kesyirikan, ataukah itu bid'ah-bid'ah dan syubhat-syubhat. Tetapi lihat bagaimana setan memperdaya manusia. Orang yang mengajak untuk bersatu, yaitu mengajak kepada tauhid dan sunnah, malah dianggap sebagai pemecah belah. Padahal karena syirik, karena bid'ah, karena kufur, karena syubhat, itulah yang membuat manusia bercerai-berai. Kenapa? Karena itu bukan jalan Allah. Allah katakan dalam ayat ini, wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain selain jalan Allah, selain jalan yang lurus, selain jalan Nabi SAW dan para sahabatnya. Karena itu akan membuat kalian tercerai-berai dari jalan Allah. Oleh karena itu, ayat ini juga mengandung pelajaran bahwa yang dimaksud dengan bersatu adalah mengikuti jalan yang lurus. Makanya kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Berjamaah atau bersatu itu adalah yang sesuai dengan kebenaran walaupun engkau seorang diri. Banyak orang salah paham. Mereka pikir bersatu itu yang penting kita ngumpul, jalan bareng, aksi bersama, tidak saling serang antara satu dengan yang lainnya. Mereka pikir itu bersatu. Ada lagi yang mengira bersatu itu berarti buat organisasi. Kalau perlu namakan Persatuan Islam atau Ikhwanul Muslimin, persaudaraan kaum muslimin. Mereka pikir seperti itu artinya bersatu dan berjamaah. Nggak ada sahabat memahami bersatu atau berjamaah berarti buat organisasi, tidak. Bersatu itu artinya mengikuti jalan kebenaran. Itu artinya bersatu. Bersama-sama mengikuti jalan kebenaran. Kalau bersama-sama tapi tidak mengikuti jalan kebenaran, maka itu adalah perpecahan. Makanya Allah katakan, wa'tasimu bihablillahi jami'aw wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semuanya dengan tali Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. Jadi bukan sekedar disuruh jangan bercerai-berai,
tapi disuruh berpegang teguh dengan tali Allah. Sehingga kalau bersatu, tapi tidak dengan tali Allah, itu bukan persatuan. Iya. Pelajaran yang terakhir, yang ke-8. Anna tahlil wa tahrim haqqun lillah. Bahwasannya penghalalan dan pengharaman adalah hak Allah Azza wa Jalla. Dari mana dipetik pelajaran ini? Dari bagian yang pertama sekali. Bagian yang pertama sekali. Jemaah sekalian, harus diperhatikan apa sisi pendalilannya, supaya kita mengerti bagaimana cara berdalil. Nanti kalau kita sudah belajar usulul fiqh, akan lebih paham lagi. Ini sebagai pengantar-pengantar memahami bagaimana cara ulama berdalil. Di bagian awal Allah mengatakan, "Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum." Katakan wahai Muhammad, kemarilah kalian, aku akan membacakan apa yang diharamkan oleh Rabb kalian atas kalian. Di sini Allah mengatakan apa yang diharamkan oleh Rabb kalian. Maka pelajarannya, kata Syekh, berarti yang berhak mengharamkan dan menghalalkan adalah Allah. Kemudian terakhir, faedah terakhir, ini mirip dengan pembahasan dalil yang ketiga. Allah mengatakan diharamkan oleh Rabb kalian. Allah gunakan kata Rabb, mengandung isyarat bagi kita bahwasannya ketika Allah sudah menghalalkan atau mengharamkan, ketika Allah sudah memerintahkan atau melarang, kita nggak punya pilihan kecuali tunduk dan patuh. Kenapa? Karena dia adalah Rabb. Dia Rabb yang menciptakan kita, yang menguasai kita, yang mengatur kita. Dan kita adalah makhluk yang selalu butuh kepadanya.